go! Hai, hari ini aku mau bahas salah satu oleh-oleh khas Semarang nih, yaitu Bandeng Presto. Kenapa sih aku milih Bandeng Presto? Karena Bandeng Presto memiliki rasa yang khas, lalu aku tertarik dengan asal-usulnya dan juga melestarikan makanan daerah. Bandeng Presto adalah salah satu oleh-oleh khas Semarang yang saat ini banyak diburu loh. Bandeng Presto ini memiliki cita rasa yang gurih, daging yang lembut, dan aroma yang sangat menggoda. Di samping itu, Bandeng Presto punya banyak manfaat untuk kesehatan loh. Contohnya seperti vitamin A, vitamin B6 dan B13, dan juga omega 3. Eits, kalian tahu nggak sih kalau ternyata Bandeng Presto bukan berasal dari kota Semarang loh? Loh, kok bisa? Terus gimana sih sejarah Bandeng Presto? Yuk kita cari tahu. Nah, Bandeng Presto memulai sejarah di Kecamatan Juwana, Pati, Jawa Tengah. Pati sendiri adalah kota dengan andalan daerah ikan bandeng. Meskipun pada awalnya berasal dari Juwana, tetapi makanan ini populer di Semarang loh. Perintis usaha Bandeng Presto adalah seorang wanita berkelahiran Juwana yang bernama Ibu Hana Budi Mulya. Pada tahun 1977 dalam hidupnya yang bisa dikatakan prihatin, Ibu Hana terus mencari cara agar bisa mendapat nafkah dengan cara lain. Lalu, suatu ketika Ibu Hana mengantarkan anak pertamanya untuk masuk ke taman kanak-kanak, Ibu Hana melihat para ibu mempunyai usaha sampingan. Lalu, beliau mencoba untuk berinovasi untuk membuat sesuatu yang menarik. Suatu hari, Ibu Hana mendapat ide untuk menjual bandeng pindang yang durinya akan dilunakkan dengan menggunakan panci pressure cooker merek Presto. Yang dimana panci itu merupakan hadiah ulang tahun pada tanggal 28 Juni 1976. Produksi awal Ibu Hana sebanyak 3 kg atau 12 ekor ikan bandeng. Ibu Hana menawarkan bandeng buatannya pada ibu-ibu sesama pengantar anak di sekolah. Pada hari pertama, baru laku 2 ekor. Namun, hari-hari berikutnya jumlah pembeli semakin bertambah. Ibu Hana pun semakin percaya diri dan berani membuka toko Bandeng Presto di ruang muka rumahnya. Menurut pencarian Google, terdapat 1.350 hasil dalam 0,28 detik. Di situ juga terdapat banyak sekali artikel yang membahas tentang Bandeng Presto, mulai dari cara membuat hingga peluang usaha. Oke, jika kita mencari di Google, sudah keluar semua hasil tentang Bandeng Presto dan di sini sangat banyak sekali artikel tentang Bandeng Presto. Ada apa itu Bandeng Presto, lalu bagaimana teknik pengolahannya, dan kenapa ikan bandeng di Presto atau yang lainnya. Dan ini banyak sekali ya cara membuat Bandeng Presto. Oke, jadi ini penjelasan singkat tentang Bandeng Presto. Bandeng Presto adalah makanan khas Indonesia yang berasal dari Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, dan Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Makanan ini dibuat dari ikan bandeng yang dibumbui dengan bawang putih, kunyit, dan garam. Lalu di sini juga diceritakan perkembangannya, seperti yang aku bahas di sebelumnya. Dan di kanan atas juga dijelaskan dari mana Bandeng Presto berasal, daerahnya, dan juga bahan utama. Ternyata banyak sekali pedagang-pedagang yang sudah menggunakan e-commerce untuk menjual dagangan mereka. Dan bisa juga untuk mereka yang mungkin di daerahnya tidak ada Bandeng Presto atau ada Bandeng Presto yang sudah langganan tapi tidak ada di kota mereka bisa pesan melalui e-commerce. Itu artinya mereka berhasil mengikuti perkembangan zaman yang dimana rata-rata orang sekarang membeli suatu barang pasti e-commerce. Dan di sini juga banyak sekali video-video yang menge-share atau berbagi tentang resep Bandeng Presto yang enak. Oke, sekarang aku cari usaha Bandeng Presto yang terdekat dari rumah aku. Tapi ternyata tidak begitu banyak yang punya usaha Bandeng Presto ini. Jadi masih banyak sekali peluang usaha Bandeng Presto di daerah Tlogosari lebih tepatnya, atau di daerah Semarang-Semarang yang lainnya. Karena banyak usaha Bandeng Presto, namun setelah dicari mereka sudah tidak beroperasi lagi. Dan bisa dikatakan usaha Bandeng Presto ini menjanjikan karena masyarakat banyak mencari Bandeng Presto dengan rasa yang autentik. Sekarang aku cari Bandeng Presto yang lokasinya dekat rumah aku.
Dan ini ada beberapa usaha ya. Oke, jadi aku klik salah satu usaha Bandeng Presto yang ratingnya terbilang tinggi karena dapat bintang 5 dari 6 pengulas atau preview. Oke, kita klik. Nah, jadi ini dia Bandeng The Presto Pak Si. Kurang tahu lokasinya di mana, tapi di Jalan Parangsarpo 7 nomor 3. Dan ini adalah review dari Bandeng The Presto Pak Si. Reviewnya terbilang sangat bagus ya, karena semuanya bintang 5. Tidak ada yang bintang 4 maupun di bawahnya. Dan di sini ada produk mereka, yaitu ikan bandeng tentunya. Dan ternyata ada pepes juga. Dan ini ada detail opsi layanannya. Ambil di tepi jalan, ambil toko, pesan antar, dan pengiriman di hari yang sama. Jika dilihat dari usaha Bandeng Presto di Semarang, ada beberapa Bandeng Presto yang memiliki rating tinggi. Namun, salah satunya yaitu Bandeng Presto yang berada di Jalan Pandanaran, yang dimana ini milik Ibu Hana. Lalu apa aja sih menu mereka? Yang pertama ada Bandeng Doli Lunak Presto atau Bandeng Presto seperti pada umumnya. Lalu yang kedua ada Bandeng Presto non vakum atau yang biasa, dan juga Bandeng Presto jumbo. Tapi di samping itu mereka juga punya pepes Bandeng Presto loh. Jika dilihat dari review-review orang di Google, kebanyakan dari mereka mengatakan bahwa mereka sangat puas dengan apa yang mereka beli. Itu artinya usaha mereka untuk mempertahankan kualitas dari produk mereka sudah terjamin. Mereka juga bisa dikatakan berhasil loh, karena mereka tetap berdiri meskipun sudah 40 tahun. Nah, ternyata mereka punya website resmi loh, dan ini adalah tampilan dari website mereka, yang dimana ada tentang kami, galeri toko, atau bahkan hubungi kami. Dan ini adalah foto beberapa produk dari mereka. Dan mereka juga menceritakan bagaimana sih sejarah Bandeng Presto mereka ini berdiri, yang dimana sudah aku ceritain pada menit sebelumnya. Nah, ini aku udah cari di Google Trends mengenai Bandeng Presto, dan minat seiring waktunya itu berubah ya. Seperti 28 September pukul 04.52 ada sekitar 100 orang yang mencari tentang Bandeng Presto. Lalu pada pukul 05.24 ada sekitar 27 orang yang mencari tentang Bandeng Presto. Dan 17.24 masih 0 yang mencari Bandeng Presto ini. Dan bisa dilihat bahwa pencari setiap jam itu dapat berubah-ubah. Seperti pada 16.52 ada sekitar 11 orang yang mencari. Dan ini adalah subwilayah yang mencari tentang Bandeng Presto. Terlihat bahwa apa saja sih yang dicari rata-rata. Pada bagian kanan, terdapat 100 orang yang mencari Bandeng Presto Semarang. Lalu terdapat 48 orang yang mencari tentang ikan Bandeng Presto. Lalu ada 41 orang yang mencari resep Bandeng Presto. Lalu 32 orang mencari Bandeng Presto Juwana Semarang, dan 11 orang mencari Bandeng Presto terdekat. Oke, lalu aku ganti pada kota. Dan kurang lebihnya sama ya. Cuman ada kenaikan pada bagian kiri. Pada bagian subwilayah terdapat Kepulauan Bangka Belitung, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Utara, Bengkulu, dan Jawa Tengah. Lalu pada bagian kota terdapat Pasuruan, Pungging, Adiwerna, Grogol, dan Kudus. Dan itulah hasil menurut Google Trend.
Hai semuanya, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel Masak Enak Yuk. Di video kali ini aku mau berbagi resep untuk bikin bandeng presto yang simple banget ternyata, dan rasanya sudah pasti enak banget. Jadi buat kalian yang penasaran gimana cara untuk bikin bandeng presto, tonton video ini sampai habis. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, comment, share, subscribe, dan tekan tanda lonceng di channel YouTube Masak Enak Yuk. Terima kasih. Pertama, siapkan dahulu 2 kg bandeng. Di sini saya pakai ukuran sedang. Untuk 1 kilonya itu berisi 8 buah bandeng. Kemudian ini ada 2,5 jeruk nipis. Jeruk nipisnya ukuran sedang, saya pakai 2,5. Kemudian kita peras airnya. Ini bandengnya udah dicuci bersih. Nah, kemudian ini kita peraskan lagi. Jadi ini untuk jeruknya biar di situ aja dulu. Jadi jeruk nipisnya ini berfungsi untuk menghilangkan bau amis dari si bandengnya. Oke, kemudian kita tambahkan garam sebanyak sekitar 3 sendok makan. Jadi ini berfungsi untuk menghilangkan lendir-lendir, jadi supaya lebih keset nantinya, dan tentunya bau amisnya juga akan berkurang. Ini kemudian diaduk rata, dan kita biarkan dulu sekitar setengah jam. Setelah setengah jam nanti kita aduk rata kembali, jadi biar benar-benar merata untuk garam dan juga jeruknya. Nah, kemudian setelah sekitar setengah jam, ini akan kita aduk dan kita cuci bersih. Kemudian ditiriskan. Untuk bumbunya ada jahe, bawang putih, kunyit, kemudian lengkuas, ada juga ketumbar, ada serai, daun jeruk, dan juga daun salam. Selanjutnya untuk bumbu halusnya kita akan blender untuk lengkuas, kemudian bawang putih, kunyit, jahe, dan juga ketumbarnya. Jadi ini kita blender semuanya sampai benar-benar halus. Kalau bisa, ini untuk ketumbar itu sudah disangrai supaya aromanya lebih keluar. Tambahkan sedikit air, sekitar 50-100 ml. Nah, kemudian kita blender. Setelah itu, ini adalah hasil dari bandeng yang udah dicuci bersih dan sudah ditiriskan. Selanjutnya, siapkan panci presto. Di sini saya sudah bikin alas daun pisang di bawahnya. Sebenarnya ini tuh nggak takut kalau misalkan dia itu bakalan gosong ya teman-teman, karena ini juga nanti airnya banyak banget. Nah, kemudian ini bisa dikasih dengan daun salam. Jadi ini saya pakai daun salamnya banyak, sekitar 15 lembar. Kemudian tata kembali ikannya. Nah, ini saya cuma pakai 2 kilo aja. Kalau misalkan teman-teman mau bikin bandeng dalam jumlah banyak, kasih aja daun pisang setiap lapisnya, jadi biar nanti dia itu gampang banget untuk mengambilnya dan juga nggak gampang patah-patah ya. Kemudian ini juga bisa ditambahin juga dengan daun jeruk. Jadi ini disobek-sobek dulu ruasnya untuk daun jeruknya, supaya nanti aromanya lebih keluar. Oke, jika udah, ini juga ada serai. Jadi ini serainya bisa pakai 3-4 batang. Tambahkan lagi daun salam. Oke, jika udah bisa dituang bumbunya yang tadi ke atas sini. Gak apa-apa nanti walaupun ini 2 lapis, tapi tadi juga pemisahnya cuma daun salam, jadi nggak masalah. Kemudian ini tinggal kita tambahkan air sebanyak 2,5 liter. Jadi ini pastikan bahwa bandengnya itu sudah terendam dengan air semuanya, jadi nanti biar bumbunya itu meresap. Oke, kemudian tambahkan 1 saset lada bubuk. Kemudian 3 sendok makan garam. Kemudian juga gula pasir sebanyak 1 sendok makan. Kaldu bubuk opsional, ini bisa ditambahkan sekitar 1 sendok makan juga. Kemudian ini tinggal dipanaskan. Oke, ini kita masak dulu sampai dia itu mendidih. Setelah mendidih bisa tes rasa apakah sudah cukup asinnya dan gurihnya. Jika udah, ini bisa mulai ditutup pancinya dan dimasak sekitar 1-1,5 jam. Oke, setelah 1,5 jam jangan langsung dibuka ketika apinya dimatikan. Tunggu dulu sampai uap panasnya menghilang, sekitar 1 jam baru dibuka. Kemudian bisa dibuang airnya sedikit dulu dan biarkan dulu sampai benar-benar dingin. Setelah itu baru diangkat. Dan hasilnya seperti ini setelah di presto. Ini nanti tinggal digoreng, ataupun misalkan kalian mau jualan dalam bentuk frozen food ataupun untuk hantaran, bisa juga nggak usah digoreng dulu, terus langsung dikemas di plastik dan juga masukkan ke dalam box. Kalau misalkan kalian mau goreng, bisa dilumurin dengan telur seperti ini, jadi kocok telur aja, nggak usah dikasih garam juga nggak apa-apa, mau dikasih sedikit garam juga boleh. Kemudian tinggal digoreng seperti ini. Jadi pastikan ketika mengambil dari panci setelah di presto itu benar-benar dingin, supaya nggak terlalu lembek. Jadi kalau misalkan kalian langsung angkat pada waktu panas, dia itu akan cenderung lebih mudah patah-patah. Dan ini dia hasilnya, bandeng presto buatan kita udah jadi. Simpel banget kan cara bikinnya, dan rasanya sangat enak, sangat cocok untuk ide usaha ataupun untuk stok lauk di dalam kulkas. Untuk penyimpanan di dalam kulkas, kalian bisa simpan di dalam plastik kemudian dimasukin ke dalam box-box gitu. Walaupun di chiller, dia itu bisa bertahan sampai dengan 1 minggu. Jadi selamat mencoba, dan jangan lupa untuk like, comment, share, subscribe, dan tekan tanda lonceng di channel YouTube Masak Enak Yuk. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye, assalamualaikum.